Assalamualaikum sahabat Permata Handmade. Kali ini aku ingin membagikan video tutorial tentang cara mengemas konektor dan kalung masker seperti ini. Kali ini aku juga ingin unboxing paket kemasan untuk konektor dan kalung masker yang tentunya cantik dan praktis banget loh. Penasaran? Tonton sampai habis ya. Sahabat Permata Handmade, yang pertama di sini aku ingin membahas tentang plastik kemasan seperti ini. Ini kurang lebih lebarnya 12 cm dengan panjang 15 cm. Plastik kemasan ini seperti yang kita tahu, banyak yang jual konektor dan kalung masker menggunakan plastik kemasan seperti ini. Selain praktis, juga memang banyak yang jual di pasaran. Cara mengemasnya pun mudah karena tinggal kita lipat saja kalung maskernya, lalu kita masukkan suka-suka ya. Seperti ini boleh, lalu atasnya tinggal kita lipat kurang lebih 2-3 lipatan seperti pada video, lalu kita tinggal staples. Bisa juga diganti dengan menggunakan isolatif ya. Nah, seperti ini hasilnya. Lalu agar tidak terlalu polos, plastik kemasannya bisa kita tambahkan stiker nama toko kalian seperti ini ya. Stiker seperti ini bisa kita pesan di tempat percetakan ataupun di toko online ya. Stiker seperti ini bagus banget untuk sekalian mempromosikan nama toko kita dan produk-produk yang kita jual kepada orang lain dengan menambahkan nama sosial media dan nomor telepon kita. Nah, untuk yang kedua di sini aku menggunakan plastik kemasan juga. Tapi di sini ada ziplocknya, yaitu pengunci yang bisa dibuka dan ditutup kembali ya, seperti ini. Jadi plastik kemasan ini bisa dibilang lebih praktis dari plastik kemasan sebelumnya ya. Ukuran plastik kemasan yang aku pakai ini lebarnya 7,5 dengan panjang 12 cm. Nah, di sini sama seperti sebelumnya, kalung maskernya tinggal kita lipat saja suka-suka ya. Jika menurut kalian ukuran plastik ini terlalu kecil, seperti yang kita bisa lihat ya di sini, kalung maskernya terlalu ngepas banget. Kalian bisa membelinya dengan ukuran yang lebih besar ya. Kelebihan dari plastik kemasan ini bisa kita lihat di sini, kita bisa menutupnya kembali pada ziplocknya, jadi lebih praktis dari plastik kemasan sebelumnya. Gak perlu lagi staples ataupun pakai isolatif. Nah, seperti ini, cantik ya. Kelebihannya lagi di sini sudah ada lubang pada bagian atas plastik kemasannya. Lubang ini berfungsi untuk menggantungkannya di rak etalase toko ya. Bisa juga kita tambahkan stiker nama toko kita seperti tadi. Letaknya terserah ya, mau diletakkan di mana. Tapi kalau kalian tidak punya stiker nama toko kalian, kalian juga bisa diganti dengan stiker ucapan terima kasih ataupun thank you yang banyak dijual di pasaran dan toko online. Tapi jika kalian tidak ingin pakai stiker juga tidak apa-apa, karena kemasannya sudah cantik loh. Nah, untuk kemasan yang ketiga, di sini aku menggunakan mika plastik yang udah aku lipat pinggirannya seperti ini. Ini ukuran mikanya kurang lebih 8 x 8 cm ukuran persegi. Nah, di sini bisa kita lihat dari sananya sudah ada garis lipatan yang harus kita tekuk ya. Jadi tinggal kita ikuti saja garis lipatannya seperti ini. Kemudian tinggal kita beri isolatif saja setiap pinggirannya dengan bagian yang kecil di bagian dalam ya. Nah, kita beri isolatif di bagian luarnya untuk merekatkan atau menyambungkan antar lipatan mikanya ya, seperti ini. Aku yakin kalian juga sudah pada tahu dan sudah pada bisa caranya ya. Jadi mohon maaf apabila bagian ini aku
percepat videonya. Untuk kemasan mika ini menurut aku sih agak sedikit ribet ya, karena kita harus mengelem atau merekatkan satu persatu setiap bagian sambungan mikanya dengan menggunakan isolatif ataupun staples seperti ini. Jadi repotnya apabila kita mempunyai banyak pesanan, sedangkan kita harus membuat juga kemasan mikanya seperti ini satu persatu. Jadi menurut aku agak sedikit memakan waktu juga ya untuk membuat kemasannya. Lanjut, sekarang tinggal kita ambil kalung masker yang ingin kita kemas dalam mika. Lalu kita tata di dalam mikanya secantik mungkin. Ini yang aku pakai, kalung maskernya yang agak besar ukuran maniknya seperti ini. Di bagian alas dan bagian tutupnya kita gabungkan. Kemudian tidak lupa kita beri isolatif pada bagian sekeliling mikanya seperti ini ya. Nah, supaya kemasan mikanya tidak terlalu polos, bisa kita tambahkan juga stiker nama toko kita seperti tadi. Bisa kita tempelkan suka-suka ya, mau di bawah ataupun di tengah. Saran aku, kalau memang kalian tidak punya stiker nama toko kalian seperti ini, bisa juga kalian membeli stiker jadi yang ada tulisan thank you atau handmade with love yang bisa kalian cari di toko online. Harganya pun terjangkau sebagai pemanis kemasan. Lanjut, sekarang kita ke kotak kemasan yang keempat. Di sini aku pakai, sebenarnya ini adalah kotak souvenir ya. Ukuran kotak souvenir ini yaitu 7 x 7 cm. Pada bagian alas bisa kita lihat sudah ada garis-garis petunjuk. Ini untuk bagian yang kita lipatnya seperti ini. Supaya lebih jelas, kita lipat-lipat dulu bagian garisnya seperti ini. Lanjut, kemudian kita gabungkan bagian sisi dan sisi ke tengah. Jadi di sini kita tidak perlu menggunakan lem atau isolatif lagi ya. Jadi box souvenir ini bisa dibilang lebih praktis dari mika yang tadi. Di sini juga ada alas untuk bagian dalam seperti ini. Cantik ya? Ukuran jadi box souvenirnya itu kurang lebih 7 x 7 cm ya. Sama, ini bagian tutupnya juga ada lipatan-lipatannya. Setelah dilipat, kita tinggal ambil kalung maskernya saja seperti pada video-video sebelumnya. Kalung maskernya itu kita tinggal taruh dan diletakkan dalam box souvenirnya. Suka-suka kalian menatanya secantik mungkin seperti ini kurang lebihnya. Lalu kita tinggal gabungkan saja alas dan tutupnya seperti ini. Kemudian tinggal kita beri isolatif atau perekat pada setiap bagian bawah sisi tutup mikanya seperti ini. Sudah terlihat cantik ya. Karena box souvenir ini alasnya terbuat dari karton yang sudah ada motifnya, jadi apabila tidak ditambahkan dengan label stiker nama toko kita ataupun stiker lainnya juga sudah cantik ya. Nah, jadinya seperti ini ya setelah kita beri perekat pada sekeliling kotak kemasannya. Cantik banget ya. Untuk kotak kemasan yang kelima ini, aku menggunakan kotak yang lebih besar dari kotak sebelumnya. Jadi di sini ada plastik mika untuk bagian atas penutup kemasannya dan ada juga bagian alas yang sudah ada garis-garis untuk bagian yang kita lipat seperti yang kotak kemasan sebelumnya ya. Sekarang tinggal kita lipat saja semua garis di
lipatannya yang sudah ada seperti ini. Lalu kita lipat bagian sisi kanan kirinya, kita selipkan pada bagian atas penutup lipatan kemasannya seperti ini. Lalu kita selipkan bagian ujung kanan kiri lipatannya pada bagian sisi seperti ini ya. Ulangi cara seperti tadi dengan menyelipkan bagian kanan kirinya, lalu menutup pada bagian atas kotak kemasannya. Kemudian dilanjut bagian bawahnya kita selipkan pada sisi kanan kiri seperti tadi. Bisa dilihat pada video ya. Jadi walaupun kita melipat kotak kemasannya tanpa lem, tebal tip ataupun selotip, tapi sudah kuat. Lanjut sekarang kita ke bagian penutupnya ya. Di sini karena mikanya belum dipasang dari sananya, mau tidak mau kita harus memberikan perekat atau double tip pada sekeliling sisi mikanya. Nah, seperti ini ya, bisa kita lihat. Setelah double tipnya kita buka, lanjut tinggal kita pasang saja mika pada bagian penutup kotak kemasannya. Jangan sampai salah ya dalam memasangnya, karena mika ini kalau bisa kita letakkan pada bagian dalam penutup box kemasannya. Nah, sekarang lanjut kita melipat setiap garis yang ada pada lipatan kotak kemasannya seperti pada alas yang tadi. Caranya sama ya. Jangan lupa nanti bagian atasnya diselipkan pada sisi kanan dan kiri kotak kemasannya seperti tadi. Nah, seperti ini ya jadinya. Insya Allah walaupun tanpa perekat, lem ataupun double tip, dia akan tetap kuat. Kotak kemasan ini yang ukuran besar biasanya digunakan apabila ada yang membeli konektor atau kalung masker yang jumlahnya lebih dari 3 piece. Bisa kita gabungkan di dalam satu kotak untuk packingnya ya. Atau juga misalkan ada yang biasanya menjual sepaket seperti konektor masker 50.000 3 piece atau kalung masker 50.000 3 piece. Itu bisa banget kalian pakai kotak seperti ini. Jadi tidak banyak kemasan yang dipakai, cukup satu kotak ini saja. Apalagi untuk packing, apabila kita ingin mengirim ke luar daerah, luar kota, ini cukup praktis karena tinggal kita tambahkan bubble wrap saja ya. Agar tidak terlalu polos juga bisa kita tambahkan stiker nama toko seperti tadi, seperti sebelumnya. Bisa kita tambahkan di bagian atas, tengah, bawah, bebas saja ya, agar lebih berkesan mewah seperti ini. Sekarang kita lanjut yang keenam, yaitu unboxing time. Yeay! Di sini aku punya paket. Isinya juga sama, masih seputar kotak kemasan yang aku beli di toko online. Pastinya bikin kalian penasaran. Pokoknya menurut aku kotak kemasan ini recommended banget, karena selain desainnya yang cantik, cara melipat kotak kemasan ini juga praktis ya menurut aku. Gampang banget, gak butuh banyak waktu dan gak butuh lagi pakai perekat, pakai lem, pakai staples, apapun itu pokoknya nggak butuh lagi. Nah, ini ya, seperti ini desainnya, cantik kan ya. Gambarnya, ada gambarnya gitu, ada motifnya bunga sakura. Atas bawah sudah ada tulisan terima kasihnya, nggak usah pakai lagi stiker-stiker ucapan terima kasih. Ini kurang lebih aku beli 100 piece, nggak mungkin juga ya aku hitungin lagi satu-satu. Desainnya juga dari sananya sudah dapat seadanya, acak modelnya, tapi tentunya cantik-cantik. Nah, bisa kita lihat ya di sini. Ini udah ada mikanya, udah terpasang mikanya juga. Ini tinggal kita
kita lipat seperti yang sudah ada garisnya di sini ya. Tinggal kita ikuti saja cara melipatnya seperti di video. Gampang banget pokoknya, praktis. Sini juga kita tinggal menutup bagian bawah. Nah, seperti ini ya. Menurut aku sih sudah cukup kuat walaupun tanpa perekat. Sini juga sudah ada mikanya karena kotak ini panjang juga. Buat konektor masker untuk kalung masker juga cantik. Contohnya seperti ini, aku ambil kalung masker 3 in 1. Kita lipat, jangan terlalu pendek juga. Lalu kita masukkan dari bagian atas seperti ini. Cantik ya. Kemudian kita tutup. Menurut aku sih ini penutupnya juga sudah rapat, sudah kuat. Jadi walaupun tanpa isolatif lagi juga bisa. Seperti ini ya jadinya, tetap terlihat model kalung masker dari mikanya. Jadi makin cantik ya. Di sini ada berbagai model, berbagai desain. Satu lagi seperti ini. Cantik ya, manis desainnya. Tuh, bagian belakang juga ada tulisan thank you. Kita coba lipat lagi. Ini sebenarnya adalah kotak kemasan souvenir untuk garpu dan sendok. Dijual per piece-nya di tokonya itu Rp450. Cuma karena minimal pembelian itu 100 piece. Jadi ya mau nggak mau kita harus beli 100 piece ya. Nah, ini aku contoh mengemas konektor masker Love. Seperti ini ya jadinya ya, konektornya juga nggak terlipat, tetap cantik. Dan desain yang satu lagi ada yang kotak berwarna hijau seperti ini, tetap desainnya bunga ya, cantik juga. Tapi kalau memang kalian tidak suka yang rame seperti ini, yang tidak suka yang berwarna, pingin yang kotak yang kesannya estetik ataupun yang semacamnya, ataupun ukuran yang lainnya yang lebih besar sesuai kebutuhan kalian, pokoknya yang bisa membuat produk kalian makin cantik dengan harga terjangkau, banyak banget pilihannya di toko di sini. Bisa kalian lihat-lihat sendiri ya. Aku kasih tahu link tokonya ada di kolom deskripsi ya, bisa kalian lihat sendiri. Ini juga belinya di Shopee, jadi kalian juga bisa dapat gratis ongkir sama seperti aku ya. Nah, sekian unboxing dan tutorial cara mengemas konektor dan kalung masker kita kali ini. Bisa kalian coba di rumah ya, bisa disesuaikan dengan budget yang kalian punya juga. Tidak lupa disesuaikan dengan harga jual produk kalian. Cantik-cantik ya. Kalian suka yang mana nih, sahabat Permata Handmade? Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa dukung terus channel Permata Handmade ya.